ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menyempurnakan puasa kita dan juga ibadah-ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang yang bertakwa, orang yang bersyukur, dan orang yang bersabar. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang menghitung zakat barang dagangan. Menghitung zakat barang dagangan, atau di dalam bahasa fikihnya zakatu urudi at-tijarah. Zakat barang-barang tijarah, barang-barang yang diperdagangkan. Baik. Yang pertama, poin yang pertama, pada dasarnya tidak ada zakat pada benda-benda yang tidak disebutkan zakatnya. Pada dasarnya tidak ada zakat pada benda-benda yang tidak disebutkan zakatnya. Kalau benda-benda yang disebutkan zakatnya kan jelas. Bahimatul an'am, hewan ternak, emas dan perak, ini kan disebutkan. Kemudian juga apa? Pertanian, hasil tani, hasil pertanian disebutkan. Begitu pula rikaz. Apa rikaz? Rikaz yaitu barang harta karun yang ditemukan. Begitu pula zakat al-ma'adin, yaitu barang tambang. Maka ini barang-barang yang sudah ditentukan, disebutkan namanya di dalam zakat bahwa dia itu kena. Nah, pada dasarnya seperti meja, kursi, air minum yang kita seperti ini, buku, karpet, kemudian perabotan, pena, pulpen, apakah ada zakatnya? Jawabannya pada dasarnya tidak ada zakatnya. Poin yang kedua, akan tetapi jika barang tersebut diniatkan menjadi barang dagangan, maka dia bisa terkena zakat barang dagangan. Jika barang tersebut diniatkan menjadi barang dagangan, maka dia bisa terkena zakat barang dagangan. Ya, termasuk hewan-hewan yang tadinya tidak kena, maka bisa kena. Rumah, kalau perumahan
yang tadinya itu tidak kena zakat, tapi kalau dijadikan barang dagangan maka dia kena zakat. Begitu pula mobil yang tadinya tidak kena zakat, kalau dijual, dipampang dan dijual, maka dia kena zakat barang dagangan. Pena yang tadinya tidak kena zakat, ketika dia dimasukkan etalase atau di toko, tujuannya untuk dijual, maka dia bisa kena zakat barang dagangan. Apa saja syaratnya? Syarat zakat pada barang dagangan. Yang pertama, niat untuk didagangkan. Niat untuk didagangkan. Yang kedua, sampai nisab emas. Yaitu berapa nisab emas? Nisab emas sampai berapa? 85 gram emas yang tidak bercampur dengan yang lain. Berarti emas murni. Yang menjadi standar itu adalah emas murni. Kemudian yang ketiga, syarat yang pertama niat untuk didagangkan, yang kedua sampai nisab emas yaitu 85 gram emas. Kemudian yang ketiga, genap dimiliki selama 1 tahun. Genap dimiliki selama 1 tahun. Jika hanya sebagai pajangan, yang pertama jika hanya sebagai pajangan, yang kedua belum sampai nisab, yang ketiga belum genap 1 tahun, maka tidak wajib dizakati. Untuk niat, di sini para ulama berbeda pendapat. Untuk barang yang tadinya tidak diniatkan untuk menjadi barang dagangan, kemudian dia jual. Contohnya seseorang membeli banyak kursi. Membeli kursi jati misalkan. Dia membeli kursi jati. Pada awalnya dia pakai untuk kebutuhan sendiri. Paham? Kemudian dia ada niat untuk menjualnya. Dia pindahkanlah kursi jati itu ke tokonya. Sehingga ada niat untuk menjual kursi jati tersebut. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah itu kena zakat atau tidak? Ya. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, barang-barang yang dibeli awalnya dimiliki tanpa niat menjualnya, maka tidak kena zakat. Adapun jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya barang yang seperti itu walaupun dibeli bukan dengan niat menjualnya, tapi ketika dia sudah berniat menjualnya, maka dia berubah menjadi barang dagangan yang berpotensi untuk dizakati. Dan pendapat jumhur inilah yang lebih kuat. Karena tidak ada dasar yang kuat yang mengatakan niat membeli harus untuk dijual lagi. Ya, jadi dengan adanya perubahan niat seperti itu,
Yang tadinya barang biasa, kemudian dia niatkan untuk dijual dan dia pampang dan dia jual, maka itu sudah masuk sudah masuk ke dalam barang dagangan. Ya. Adapun nisab, kita sebutkan nisab emas. Nisab emas. Nisab emas 85 gram ya. Nisab emas berapa? 85 gram. Kalau sekarang tanggal 28 Februari 2026, harga emas itu 3.085.000. Maka kalau dirupiahkan sama sekitar 262 juta. Kalau perak sekarang 50.627 rupiah. Dan nisab perak itu 595 gram perak. Kalau dikalikan 595 kali 50.000, maka hasilnya 30.123.065 perak. Jadi 30 jutaan. Ini nisab perak. Baik, terjadi perbedaan. Nah, di sini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang kita pakai adalah nisab emas. Walaupun kita katakan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah barang dagangan ini di takwim, istilah fikihnya itu ditakwim, dihitung perhitungannya dengan nisab emas atau nisab perak. Sebagian ulama seperti dalam mazhab Abu Hanifah dan juga Hanabilah atau mazhab Imam Ahmad menyatakan bahwa nisab barang dagangan itu, perhitungan barang dagangan itu dikembalikan kepada yang lebih bermanfaat untuk orang fakir dan miskin. Berarti mana nisab yang paling rendah dari keduanya? Kalau sekarang berarti yang lebih rendah emas apa perak? Emas apa perak? Perak. Kalau nisab dalam rupiah itu emasnya 262 juta, kalau perak 30 juta. Berarti menurut pendapat ini standar perhitungannya adalah memakai perak karena dia yang lebih murah, berarti lebih bermanfaat untuk orang-orang miskin. Baik. Adapun pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan yang lainnya, yaitu menggunakan apa yang banyak dipergunakan di negeri tersebut, antara emas dan perak. Mana yang lebih dominan penggunaannya dalam transaksi? Berarti kalau kita lihat mazhab Imam Syafi'i diterapkan kalau sekarang, mana yang lebih dominan? Emas. Karena emas, orang berhutang dengan emas,
orang nukar emas, kalau jadikan jaminannya apa? Emas, ya kan? Ini yang di masyarakat kita sekarang lebih dominan emas daripada apa? Perak. Maka kalau demikian, yang lebih dominan di negeri tersebut itulah yang menjadi standar. Maka standarnya adalah apa? Emas. Berarti 262 juta sekitar itu. Taib. Adapun kalau kita lihat fatwa, banyak kita lihat fatwa dari ulama Saudi, maka mengambil pendapat yang pertama, yaitu melihat mana yang lebih bermanfaat untuk orang miskin. Allah alam bissawab. Nah, sekarang ini adalah saat yang sangat membingungkan sebenarnya. Karena dulu harga perak itu hanya sekitar 11.000, 17.000, paling tinggi dulu 17.000. Hampir stabil di angka 17.000. Kalikan 595. Ya, itu cuma 10 juta. Sementara orang yang punya 10 juta, apakah dikategorikan sebagai orang yang kaya? Tidak. Orang biasa aja itu, ya enggak? Tapi kalau dia punya uang 200 juta, 262 juta, bagaimana kalau di masyarakat kita? Kaya enggak? Kaya, ya kan? Kalau dia punya tabungan 262 juta. Nah. Atau dulu emas itu misalkan 1.700 kali 85, jadi 144 juta. Nah, tapi sekarang kan emas ini juga mengalami, ini kasusnya sekarang ya. Kasusnya sekarang, apakah 30 juta itu sudah menjadi standar kekayaan atau belum gitu. Sementara itu emas 85 gram 24 karat itu angkanya sangat tinggi, yaitu 262 juta. Maka di sini ayyul ikhwan masih terbuka ruang ijtihad sebenarnya, ya. Terbuka ruang ijtihad. Kalau yang menggunakan standar emas itu adalah menggunakan standar disebut kaya, karena zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ya. Baik. Maka kita katakan di sini masih Allah alam bisawab, terbuka ruang ijtihad. Apalagi kalau misalkan sampai perak diprediksikan makin naik. Nah, di sini nanti kalau misalkan kondisinya perak ini sudah bisa dipergunakan dominan, dijadikan jaminan, misalkan dijadikan seperti emas transaksinya, maka la syakka, kita tidak ragu bahwa berpindah dari emas menuju ke perak. Tapi sekarang kasusnya apa? Belum, kedudukannya perak sekarang belum seperti emas. Taib. Allah alam bisawab, ya. Kita masih menggunakan nisab emas, yaitu 85 gram. Atau nanti antum tulis mana yang lebih dominan digunakan di pasaran, ya, untuk menghitung barang dagangan. Mana yang lebih dominan digunakan di pasaran. Bahkan diprediksikan ya tahun 2035 untuk perak itu bisa mencapai 300.000 1 gram. Berarti kalikan 595 gram, angkanya di 178.500.
180.500.000. Allah a'lam bishawab. Kemudian genap dimiliki selama 1 tahun. Ini digabungkan dengan harta yang lain. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian kalau dia hanya jadi pajangan atau seperti ini, dia mengkoleksi, misalkan mengkoleksi barang-barang antik, tidak ada niat untuk menjual. Tapi kalau misalkan ada yang datang menawar, kalau harga cocok ya dia kasih, gitu. Koleksi lukisan, koleksi pahatan, koleksi uang logam lama, misalkan gitu, uang antik, barang-barang antik. Kenapa barang antik bisa mahal? Karena langka, hanya satu di dunia atau sangat jarang di dunia. Maka karena dia langka, apakah dia karena bermanfaat? Nah, makanya kalau dia langka dan bermanfaat, maka nilainya lebih tinggi lagi. Paham? Maka jadilah orang yang langka dan bermanfaat. Iya enggak? Jangan jadi yang biasa-biasa saja. Oh, siapa mau resign? Oh, si fulan. Biarin aja, banyak penggantinya. Siapa yang mau resign? Si fulan. Oh, jangan, kita harus. Jadi apa? Kelangkaan dan manfaat. Jadi kalau hanya pajangan tidak kena. Begitu pula yang belum sampai nisab, ya belum genap 1 tahun. Oleh karena itu di toko contohnya, tokonya itu kena zakat nggak? Toko, gedungnya tidak kena karena tidak diperjualbelikan. Alat-alat etalase, lemari-lemari, meja kursinya yang digunakan untuk berjual beli, yang tidak dijual untuk pelayanan, dikena zakat nggak? Masuk perhitungan apa tidak? Tidak. Yang dihitung itu hanya yang berputar. Artinya apa? Yang ditampilkan untuk dijual, itu yang masuk dalam perhitungan barang dagangan. Adapun lemari, etalase, meja kasir, ya itu tidak kena zakat. Berarti apa? Barang-barang yang tidak diperjualbelikan tapi hanya digunakan untuk membantu proses jual beli, maka tidak terkena zakat perdagangan. Nah, sekarang barang dagangan sudah tahu ya, pokoknya yang dijual untuk diputarkan, itu namanya barang dagangan. Dihitung dari harga jual atau harga beli? Menghitung kita masukkan dalam perhitungan itu harga jual atau harga beli. Kalau harga beli kan berarti lebih murah, harga beli berarti lebih murah. Kalau harga jual berarti lebih mahal. Jumhur ulama berpendapat bahwa dihitung dari harga jual. Dihitung dari harga jual. Loh Ustadz, kan ada yang bertanya, Ustadz untungnya nanti gimana Ustadz kalau dari harga jual? Kadang kayak gitu pedagang bertanya. Kalau kita kan dari harga beli ya masuk akal kayak gitu. Tapi kalau dari harga jual Ustadz, keuntungan kita juga berapa katanya? Mau berkah nggak hartanya? Ya, mau berkah atau tidak hartanya?
Kalau mau berkah, hitung dari harga jual. Harga jual kan ada tawar-menawar, terutama baju itu. Baju itu kadang bisa dimahalin, kadang bisa dimurahi, begitu pula barang-barang yang lain. Maka perhitungannya harga jual wajar di pasaran. Ya, harga jual wajar di pasaran. Pedagang itu tahu kalau seperti itu ya. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, kita tulis menghitung barang dagangan. Perhitungan barang dagangan, perhitungan zakatnya ya, perhitungan zakat. Apa saja yang dihitung? Yang dihitung yang pertama adalah uang kas. Uang kas berapa di sana yang dipersiapkan di toko? Karena ini juga berputar nggak uang kas ini? Berputar. Terus yang kedua adalah barang dagangan. Barang dagangan. Sudah? Yang ketiga, piutang lancar. Piutang lancar. Maksudnya apa piutang lancar? Dia bisa menagih dengan mudah. Dia bisa menagih dengan mudah. Bukan piutang yang sulit ditagih. Kalau piutang yang sulit ditagih itu tidak masuk. Ya. Barang dagangan di sini. Nah, ini harga apa? Harga jual. Harga apa? Harga jual. Ditambah piutang lancar. Sekarang bagaimana dengan utang? Apakah utang mengurangi perhitungan? Hutang apakah mengurangi perhitungan? Misalkan toko memiliki hutang, apakah mengurangi perhitungan barang dagangan? Jawabannya tidak. Jadi hutang, pendapat yang kuat, tidak mengurangi perhitungan dalam dalam perhitungan zakat dagangan. Ada yang menulis seperti ini ya ikhwan, uang kas, kemudian ditambah modal beli barang. Nah, di sini ada perbedaan keuntungan. Baru di sini tambah piutang lancar. Apa perbedaannya? Ini cuma membedakan antara barang dagangan harga jual itu sama dengan modal beli barang ditambah keuntungan. Itu maksudnya. Kalau ada yang menulis modal beli barang dan keuntungan, maksudnya adalah barang dagangan dengan harga jual itu sama. Ini yang dihitung. Kemudian bagaimana perhitungannya? Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i dipisahkan memang perhitungan zakat dagangan dengan zakat yang lain. Artinya kalau dia tidak sampai nisab, dia tidak terkena zakat. Tapi pendapat yang kuat, ya, zakat jam berapa sekarang? Langsung aja. Zakat harta itu digabungkan semuanya.
penggabungan emas ditambah perak ditambah uang yang dimiliki dengan berbagai macam jenis uang yang dia miliki, ditambah barang dagangan, ditambah apa? Barang dagangan, ditambah piutang lancar, piutang lancar. Apakah dikurangi hutang? Dikurangi hutang tidak? Ya, ini hutang secara umum. Hutang secara umum. Emas, perak, uang yang kita miliki, entah di rekening toko, atau di uang simpanan kita, ditambah barang dagangan di sini. Barang dagangan yang tadi di atas ini masukkan ke bawah sini perhitungannya. Sudah? Ditambah piutang yang lancar. Di dalam kurungkan tidak dikurangi hutang. Pendapat yang kuat tidak dikurangi hutang. Dikali 2,5%. Dikalikan 2,5%. Seperti itu. Bagaimana dengan piutang yang tidak lancar? Piutang yang tidak lancar, pendapat yang kuat, digabungkan nanti pada saat dia bayar saja. Pada saat orangnya bayar. Dan hanya dizakati tahun itu saja. Bukan tahun-tahun yang ditinggalkan. Misalkan nunggak 10 tahun, berarti kan 9 tahun. Apakah dikeluarkan zakatnya juga? Jawabnya tidak. Kalau dia piutang yang sulit ditagih, orang lain berhutang sama kita, nggak tahu dia bayar apa enggak, dia juga orang susah, kan seperti itu ya. Ditagih pun nggak mau bayar, atau dia orang yang susah bayar, itu namanya piutang yang tidak diharapkan kita dapatkan. Nah, piutang yang seperti itu baru kita hitung zakatnya di tahun di mana kita menerimanya. Di tahun di mana kita menerimanya. Dan cukup tahun itu saja, satu kali saja mengeluarkannya. Digabungkan dengan yang lain, dikalikan 2,5%. Seperti itu. Ya, seperti itu ya ikhwan. Taib. Taib, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Masih bingung? Masalah perhitungan ini para pedagang ini, siapa tahu ada yang masih bingung, silakan. Iya, silakan Bapak. Barang itu kan laku jadi apa? Uang. Ya sudah. Iya. Nah, yang penting ketika dia sudah sampai nisab dengan harta kita semuanya, harta kita kan ada nih, barang dagangan sampai nisab, semuanya sampai nisab, itu hitung hari pertama. Nanti setelah 1 tahun hijriah itu sudah sampai haul. Ya, jadi tidak dilihat apakah stok lama, stok baru, itu pokoknya kapan kita harta kita, emas, perak, uang, barang dagangan, piutang itu sampai nisab, itu hitung hari pertama. Memiliki harta, kemudian tahun depan berarti sudah wajib bayar zakat. Ada lagi, silakan.
Ada lagi? Silakan. Kemudian bagaimana kita mengetahui, kan di sini emas, perak itu kan digabungkan. Ya, emas, perak, barang dagangan, piutang lancar, ini kan digabungkan. Bagaimana cara mengetahui sampai nisab? Maka yang pertama, gabungkan dulu nilai uang, barang dagangan, dan piutang lancar, konversikan ke emas. Yang pertama. Sudah? Ya, konversikan kemana? Ke emas. Nanti melihat ada nilai zakat. Saya tulis ini nilai zakat NZ, ya. Misalkan saya nilai zakat, saya tulis NZ. Jika ya nilai zakat itu berapa? Jumlah emas per berapa nisabnya? 85 gram emas ditambah jumlah perak. Jumlah perak per berapa kalau nisab perak? 595 gram perak. Jika nilai zakatnya 1 atau lebih, maka dia telah sampai nisab. Jika NZ-nya itu setelah digabungkan jumlah emas per 85 gram emas tambah jumlah perak per 59 gram perak itu sama dengan 1 atau lebih, maka berarti dia sudah sampai nisab. Tapi kalau digabungkan kurang dari 1, maka dia belum sampai nisab. Belum sampai nisab. Dan untuk emas tadi saya katakan, untuk uang, barang dagangan, piutang lancar, ini semua dikonversi kemana? Ke emas. Saat ini kita katakan masih dikonversi kemana? Ke emas. Kecuali misalkan nanti perak lebih dominan, barulah kita pakai standar perak. Tapi sekarang kita pakai standar emas. Jadi uang, rupiah, dolar, real, yen, apa lagi? Bitcoin misalkan. Itu Bitcoin termasuk aset yang dinilai uang. Barang dagangan itu semua dikonversi ke emas. Jika jumlah ini lebih dari 1 atau sama dengan 1, maka dia sudah sampai nisab. Seperti itu. Ini perhitungan dengan menggabungkan jumlah harta yang kita miliki. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka